tadi mungkin udah pada absen juga ya gitu ya. Tapi mungkin saya ulangi lagi, nama saya Bagas Rais Rabani. Saya sekarang di Semarang. Ada yang dari Semarang? Tahun depan saya tak mampir ke Jogja ya, Mbak. Siapa tahu dapat ijab Naisa buat istri saya. Siap, boleh Mas. Ya, insya Allah kita langsung mulai ya teman-teman ya. Udah siap tadi, udah di absen juga. Biar nggak double-double penyampaiannya. Langsung aja. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan membahas tentang membangun habit positif. Habit itu kebiasaan ya, yang terulang-ulang gitu. Ada juga kebiasaan yang buruk, tapi maka malam ini kita akan mencoba untuk membangun habit yang positif. Sebelumnya saya ingatkan untuk teman-teman, qayyidul ilma bil kitabah. Jagalah ilmu dengan menulisnya, ya, jagalah ilmu dengan menulisnya karena your brain is just having ideas, not for holding them. Teman-teman hanya otak-otak kita itu hanya digunakan untuk menciptakan ide, tidak untuk menggenggamnya. Jadi kalau sebagian dari kita ada yang ngerasa banyak ide tapi hilang semua ya itu karena tidak ditangkap idenya. Jadi silakan disiapkan tadi udah di reminder juga sama moderator ya. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikan satu kalimat penting dan ini mungkin lebih penting dari isi PPT saya ya. Mungkin kalimat ini lebih penting dari isi PowerPoint saya. Sebagian ulama mengatakan, "Waman lam yukrimul ilma, la yukrimuhu al ilmu." Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan pernah memuliakan dirinya. Jadi ini juga menjadi sebab kenapa kita mungkin atau dari Naisa juga udah sampai berkali-kali gitu ya bikin webinar. Mungkin di sini ada yang udah pernah ikut dari awal sampai ke 10 ya kan. Tapi kalau nggak ada perubahan ya mungkin bisa jadi faktornya ini ya karena kita tidak pernah memuliakan ilmu. Itulah yang terjadi juga ketika kita ikut webinar, ikut seminar, kemudian mungkin nonton YouTube, nonton Instagram, selama kita tidak ada rasa memuliakan ilmu, maka ilmu itu tidak akan pernah masuk. Ya, ini juga yang menjadi pembeda antara penuntut ilmu ya, antara teman-teman di sini semua adalah seberapa pengagungannya terhadap ilmu itu sendiri. Wah, ini ada yang nyoret-nyoret nih, kecoret mungkin ya. Sebentar, saya hapus dulu coba. Atau saya sedang diserang nih, saya nggak tahu sih. Siapa tahu kan ada yang nyerang. Oke ya, lanjut. Sebelumnya juga saya ingin menambahkan lagi ya. Fa'inna hadzal 'abdi minal ilmi mauqufun 'ala hazzin qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Kedudukan seorang hamba terhadap ilmu itu tergantung seberapa hatinya memuliakan ilmu. Faman imtala'a qalbuhu bita'zimihi wa ijlalihi salaha an yakuna mahallan lahu. Dan siapa yang menjaga hatinya untuk senantiasa memuliakan ilmu dan juga mengagungkan ilmu, maka hatinya menjadi tempat yang cocok untuk ilmu tersebut. Ya, ini menjadi reminder lagi ya. Makanya sebenarnya dua slide ini lebih penting daripada slide saya selanjutnya gitu. Tentang memuliakan ilmu. Oke, sampai sini dulu teman-teman udah pada siap dan udah pada hadir. Coba tulis lagi deh. Ya, saya biasa bedain ya kalau ada dan hadir. Ada itu teman-teman cuma masuk link ini gitu ya. Hadir itu teman-teman duduk niatin karena ingin mencari ilmu, niatin pengen ngerubah diri ya, ada di situ, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu pegang HP dulu gitu ya untuk sementara waktu. Insya Allah nanti hasilnya berbeda. Ya, hasilnya berbeda. Hadir hadir Masya Allah. Oke, siap ya. Saya nggak absen satu-satu ya, saya bukan dosen juga. Jadi ya udah kalau nggak ada. Sekarang saya mau tanya dulu, kenapa kita perlu bangun habit positif? Ada yang bisa jawab di komen boleh? Ya, coba. Kenapa kita harus membangun habit positif? Coba tulis di kolom chat, biar sharingnya lebih santai ya. Biar hidup teratur ya. Al ilmu bil khawatim. Ya. Baik. Nah, ilmu sampai akhir ya kan. Sebagai penutup. Agar hidup bermanfaat, agar kehidupan kita semakin tertata, agar hidup teratur, terarah. Karena habit akan membentuk diri kita lebih produktif, membuang kemalasan, karena habit membentuk karakter dan sebagainya. Masya Allah ya. Ya, ini sudah bisa jawab semua, Mbak. Jadi udah ya, kita cukupkan aja. Ya.
Oke ya, betul ya, betul ya. Jawabannya betul semua. Tapi sebenarnya kenapa pengembangan diri atau termasuk juga pembahasan tentang habit itu rame gitu ya? Karena sebenarnya fondasinya ada di ayat ini juga. Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 53, Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya, Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya jiwa kita itu cenderung kepada atau menyeru kepada hal-hal yang buruk kecuali jiwa yang Allah rahmati. Nah, jadi kenapa kok banyak dari kita yang mager? Karena memang sikap jiwa kita defaultnya itu kayak gitu. Ya suka mager, suka males, suka ya nunda-nunda, suka bangun habit yang buruk. Nah, ini kecenderungan hati kita. Nah, terkadang kita lupa ini gitu loh. Kadang kita lupa bahwa kita punya default ini. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang Allah rahmati. Nah, jadi jiwa kita sendiri adalah condong kepada keburukan defaultnya, tapi ada jiwa yang condong kepada kebaikan, yaitu jiwa yang Allah rahmati. Nah, makanya kalau bisa kita split gitu ya dari ayat tadi, yang perlu kita lakukan supaya kita bisa membangun habit positif ya adalah melawan diri sendiri dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cuman di bagian satu saja melawan diri sendiri misalnya gitu ya. Berusaha ikut webinar itu kan melawan diri sendiri ya kan. Nah, malam Minggu biasanya hangout ya kan. Ini ya udahlah ikut Naisa aja lah, ya, nggak ada yang ngajak hangout misalnya. Nah, ya kan? Nah, ini melawan diri sendiri. Tapi kalau belum melaksanakan yang kedua, ya itu masih kurang, ya, masih kurang. Atau cuman salah satu aja. Cuman ya Allah semoga saya jadi lebih punya habit positif. Tapi kerjanya tidur aja, nonton video kucing misalnya. Ya jadi ini nggak bisa. Jadi harus harus dua-duanya, ya melawan diri sendiri dan juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pentingnya. Kalau ngomongin tentang habit, mungkin kita nggak asing ya kan? Ya, 21 hari untuk menciptakan habit baru. Ada yang pernah tahu atau ada yang pernah dengar ini? Coba tulis di kolom chat. Ada yang pernah tahu atau ada yang pernah dengar bahwa katanya bangun habit itu atau membangun kebiasaan baru itu 21 hari. Ada yang pernah dengar? Ada, coba. Aku dengarnya 40 hari. Tapi 23 hari pernah, aku tahunya 40 hari. Apa nih, 40 hari, 21 hari, 40. Ya macam-macam. Aku dengarnya 90, 66, 40 hari ya. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Ya. Oke, sebenarnya berapa sih yang perlu digunakan untuk membangun sebuah habit gitu ya? Terkhusus yang sering mendengarkan 21 hari ini. Sebenarnya ya, 21 hari membangun habit itu teorinya Dr. Maxwell Maltz ya. Dr. Maxwell Maltz. Nah, beliau ini adalah dokter spesialis operasi plastik. Nah, ketika beliau ini mengoperasi seseorang, misalnya hidungnya dioperasi, gitu kan? Ya, hidungnya dioperasi. Nah, pasien tersebut itu akan merasa biasa dengan hidung barunya itu 21 hari. Gitu loh. 21 hari adalah kondisi di mana pasien mulai biasa dengan fisik barunya. Jadi bukan 21 hari itu membuat kebiasaan baru gitu, terkait kayak baca buku, jogging misalnya. Bukan, tapi itu membiasakan diri dengan wajah barunya gitu loh. Nah, ini teori-teori yang kadang keliru gitu ya. Terus yang benar berapa hari gitu ya. Yang benar adalah ya, ini ada pendapat lain juga yang menurut Philip Paleli ya, seorang psikologis ya, ternyata butuh 66 hari atau 2 sampai 6 bulan untuk membangun sebuah kebiasaan. Nah, ini lebih masuk akal ketimbang 21 hari. Simpelnya gini deh. Ya, misalnya ada siapa nih? Ada Mbak siapa nih? Mbak Tita atau Mbak Aminah misalnya. Mau bangun habit cuman 21 hari itu kan kayak wah ini gampang banget 21 hari hidupnya berubah gitu kan. Ini kurang masuk akal karena nggak ada yang instan ya, nggak ada yang instan. 21 hari itu terlalu instan. Jadi saya lebih mengikuti 66 hari ini atau 2 sampai 8 bulan untuk membangun sebuah kebiasaan baru. Tapi intinya adalah but it doesn't actually matter how long it take it as much
as it matter that you have to begin with today. Sebenarnya nggak ada hubungannya gitu, mau berapa lama gitu ya, how long it take us gitu ya. Seberapa lama, yang jelas adalah it matter that you have to begin with today. Yang paling penting itu teman-teman memulainya dari hari ini. Jadi nggak usah terlalu, 22 hari, ya, berapa, 30 hari, ya, dan lain sebagainya, nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting mulai dari hari ini, ya. Ubah kalimat suatu hari nanti menjadi hari ini, ya. Ada yang masih punya kalimat suatu hari nanti terus, tapi nggak pernah ketemu kapan nantinya. Ada? Kayaknya banyak ya. Ya, ini contoh ya. Jadi sebenarnya terkait terkait pembahasan habit itu seperti itu. Ya. Nggak usah terlalu dipusing-pusingin berapa lamanya, yang penting bisa dilakuin mulai hari ini. Ya. Sekarang nih, saya mau kuis dulu. Yang bisa jawab saya kasih ebook. Ya. Kenapa kadang ilmu susah masuk? Nah, silakan raise hand. Raise hand. Kenapa kadang ilmu susah masuk? Nah, ya silakan nih siapa? Eri Putra Ramadanto, silakan. Kenapa ilmu susah masuk? Karena ilmunya nggak dicatat dan nggak diamalkan, Mas. Karena ilmunya nggak dicatat, nggak diamalkan. Kurang tepat, kurang tepat. Makasih jawabannya. Lagi mungkin? Siapa lain? Mbak Khadijah, ada Khadijah. Kenapa ilmu susah masuk? Ini pembahasan tadi di slide saya 1, 2, 3 itu. Karena hatinya belum bersih. Karena hatinya belum bersih, ya termasuk itu. Ya, Masya Allah. Oke, satu lagi. Lebih dilengkapi lagi. Coba siapa ya di sini? Mas Toha. Kenapa ilmu kadang susah masuk? Karena kebanyakan maksiat dan dosa. Kebanyakan masyarakat Indonesia, ya betul juga sih. Betul juga. Tapi tadi sempat saya singgung di awal gitu. Kenapa? Coba saya tunjuk satu lagi deh. Widi.sv. Tadi di slide-slide saya awal. Karena lupa minta tolong sama Allah. Depannya, kurang tepat. Belum. Itu betul, tapi bukan itu yang saya maksud. Coba siapa lagi ya? Itu yang bentar. Karena tidak mau. Coba nih Mbak Tita, apa Mbak? Karena tidak memuliakan majelis ilmu. Ya, karena tidak memuliakan ilmu ya. Terima kasih. Nanti bisa DM Instagram saya kirimin e-booknya ya. Ya. Oke, yang lainnya jawab di kolom komen bener sih, cuman saya pengennya raise hand tadi. Ya, betul ya. Ya, jadi lebih fokus lagi ya, karena kadang kita kurang memuliakan ilmu. Tapi yang dijawab teman-teman lainnya tadi bener ya, terkait banyak dosa, kemudian dan lain sebagainya, itu betul. Tapi yang saya maksud adalah kurangnya pengagungan terhadap ilmu itu sendiri. Oke, sampai sini dulu. Kita masih lanjut apa udahan? Coba tulis di kolom chat. Mau lanjut apa udahan? Lanjut ya. Oke, siap. Jadi intinya sebenarnya kalau bahasa saya gitu ya, kebiasaan adalah ketika kita udah ngerasa semakin ringan buat ngelakuinnya. Ini poin pentingnya dari sebuah kebiasaan. Jadi misal gini deh, kalau ada orang bilang kebiasaan itu adalah yang terulang-ulang dan nggak pernah putus gitu. Menurut saya itu nggak realistis. Karena kita hidup tuh perannya bukan cuma buat diri sendiri, tapi kita punya peran masyarakat, kita punya peran sebagai anak, kita punya peran sebagai suami, kita punya peran sebagai istri misalnya. Jadi nggak bisa, pasti akan ada satu waktu di mana kita nggak bisa ngelakuin habit itu gitu. Tapi ketika kita masih ringan untuk ngelakuinnya lagi, ketika stop beberapa hari misalnya, nah itu udah jadi habit. Itu menurut saya yang lebih relevan gitu. Ketimbang habit itu nggak 1 tahun nggak pernah putus gitu, itu kayaknya agak sulit juga gitu. Tapi ketika kita berhenti sejenak, terus kita mau memulai lagi, dan itu ringan, nah itu udah jadi habit. Nah, menurut saya kayak gitu, ya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang proses terciptanya sebuah kebiasaan. Ya,
Silakan teman-teman fokus lagi ya. Proses terciptanya sebuah kebiasaan. Saya ambil dari buku The Power of Habit. Ini mungkin udah banyak yang baca ya, tentang habit loop. Sebuah kebiasaan itu terjadi ketika ada cue, ada rutinitas, dan nanti menghasilkan reward. Cue ini tanda, ya. Tanda itu menghasilkan rutinitas, dan ini habit, ya. Rutinitas itu habit, dan menghasilkan reward. Contohnya apa misalnya? Ketika ada notifikasi, ini yang paling gampang aja ya. Ketika ada notifikasi, kemudian apa yang kita lakukan? Pasti ambil HP atau setidaknya melihat HP. Ya, ting dung misalnya, pegang HP. Ya, itu megang HP itu jadi rutinitas ketika ada notifikasi. Makanya jangan heran ketika di transportasi umum ada bunyi ting dung gitu, padahal langsung lihat HP-nya masing-masing. Karena notifikasinya udah jadi tanda. Udah jadi tanda untuk pegang HP gitu. Pada ngerasain gitu nggak sih? Pernah ngerasain gitu nggak coba? Terus di kolom chat. Ya, Iya. ada HP bunyi gitu. Kirain itu HP saya gitu kan, HP saya. Ada nyari gitu. Ya. Nah, karena notifikasi sudah menjadi tanda untuk melakukan rutinitas. Rutinitasnya apa? Rutinitasnya adalah pegang HP. Rewardnya apa? Rewardnya bahagia. Bahagianya karena tahu apa notifikasinya itu dari siapa, tahu itu pesan dari siapa, atau mungkin ada yang like, ada yang reshare, ada yang komen, misalnya kayak gitu ya. Atau ada yang ngasih selamat atas apa namanya pencapaiannya segala macamnya. Nah, tengok kanan kiri dulu sambil tangan HP terpisah di silent. Ya. Jadi itu, ya ini contoh, ini contoh. Makanya kalau di pembahasan produktivitas gitu ya, supaya kita lebih produktif, supaya kita punya habit lebih baik lagi, itu pasti salah satu yang sering disampaikan adalah masuk ke mode airplane. Kenapa? Karena supaya kita mematikan rutinitas buruk tadi. Ada HP, pegang, ada HP, pegang, ada HP, pegang. Itu rutinitas buruk. Ya, kalau pas di waktu yang nggak tepat. Kalau misalnya di versinya James Clear gitu ya, di Atomic Habit ini juga lebih rame lagi mungkin. Jadi Atomic Habit ini sebenarnya keluar setelah The Power of Habit karya Charles Duhigg. Jadi ini adalah versi keduanya gitu loh. Nah, beliau ini juga mencontek, ya bukan mencontek ya, tapi beliau ini terreferensi gitu ya dari buku yang awal gitu, baru dia diperbaiki. Jadi lebih, kalau tadi habit loop-nya cuma 3, sekarang ada 4. Kalau di Atomic Habit, ada cue, craving, respon, reward. Nah, kalau tadi kan cuma cue, respon, reward. Sekarang kalau di James Clear ada craving. Cue itu IC, ya makanya ketika teman-teman ingin membuat sebuah habit baru, itu harus terlihat. Harus terlihat. Saya pernah nulis juga contoh gitu ya. Ketika saya udah motong orang tua saya misalnya motong-motong apel ya untuk dimakan, tapi apelnya itu ada di kulkas. Yang terjadi apa? Nggak saya makan. Tapi ketika apel itu terlihat, itu nggak usah nunggu berjam-jam udah habis saya makan. Ya. Karena memang harus terlihat. Ya, membangun habit itu harus terlihat. Gitu. Ini contoh. Kemudian I like it. Ya, punya rasa craving, punya rasa kayak greget gitu loh. Kayak pengen gitu, pengen banget gitu. Nah, itu craving. Dan yang ketiga adalah respon. Ya, respon itu adalah tadi melakukan aktivitasnya tadi dan dapat reward, dapat kepuasan. Nah, gitu. Ketika ini bisa terulang, insya Allah kita akan lebih mudah untuk membangun sebuah kebiasaan. Ya. Dan kalau ngomongin tentang kebiasaan, itu kita nggak akan lepas dari hadis dari Ibunda Aisyah ini. Ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang didawamkan, yang terus-menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Ini trik and tips cara membangun habit yang paling manjur, yaitu take it easy. Buat semudah mungkin. Pengen masak,
ya masak yang gampang-gampang dulu. Ya, buat semudah mungkin. Masak telur, masak mie, kemudian nanti lanjut lagi masak sop. Masak sop nggak harus langsung masak sop. Bisa aja motongin wortelnya dulu. Ya nanti siang motongin brokolinya dulu. Sore motongin bakso. Nah, habis itu malamnya bikin sop. Nah, take it easy. Bikin semudah mungkin. Ya. Mau lari, mau jogging, mau olahraga, mau bangun habit olahraga. Nggak usah langsung 1 jam mikirnya. 5 menit aja. 5 menit bangun pagi, habis zikir misalnya 5 menit jalan ke depan muter-muter. Nanti udah terus kayak gitu. Nanti 5 menit kurang, nanti 10 menit. 10 menit kurang, 15 menit. 15 menit kurang, 20 menit. Jadi jangan langsung berpikir jadi Superman. Langsung setengah jam, langsung 1 jam. Nah, itu besoknya langsung beku semua tuh kakinya. Ya, langsung KO. Ya, olahraga bikin pengennya seger malah tambah males gitu. Iya nggak? Ada yang sering kayak gitu. Habis olahraga malah tidur seharian. Katanya olahraga mau bikin seger, tapi malah ngantuk, malah tidur seharian. Ya, itu ada satu trik and tips juga yang pernah saya baca gitu ya. Ada penelitian olahraga yang cukup itu 20 menit. Ya, 20 menit itu udah cukup banget. Ya, 20 menit itu udah cukup banget untuk menghasilkan kebaikan dari olahraga kita. Gak usah lama-lama. Ya, malah pegel akhirnya rebahan tidurnya itu. Karena sok Superman gitu ya. Tidak ada yang instan ya, wahai generasi Gen Z gitu ya. Atau generasi milenial tidak ada yang instan. Bahkan mie instan pun nggak instan. Ya nggak? Mie instan tuh nggak instan. Teman-teman harus ke dapur, harus masak air, ngasih bumbu. Nggak ada yang instan. Sekarang saya mau lanjut lagi trik and tips-nya. Ya. Sebelum kita lanjut, masih pada on fire. Coba tulis di kolom chat. Masih, oke ya. Masih, Masya Allah ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke trik and tips-nya untuk membangun sebuah kebiasaan. Tadi kan kita sudah membangun fundamentalnya dulu. Kebiasaan itu adalah hal yang baik gitu ya. Kita harus melawan diri sendiri, kita juga harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita udah tahu nih apa yang namanya habit loop. Kan ketika ada tanda itu menghasilkan rutinitas, ya kebiasaan itu sendiri dan menghasilkan reward. Nah, ketika kita punya tanda, punya aktivitasnya, punya rewardnya, itu jadi habit loop. Ya, satu putaran untuk membangun kebiasaan baru. Sekarang kita akan masuk ke trik and tips-nya, ya cara lapangannya gimana sih Mas gitu. Cara lapangannya. Ya, untuk membangun sebuah kebiasaan. Yang pertama adalah create support environment. Teman-teman harus membangun lingkungan yang baik, yang mensupport untuk membangun sebuah habit. Contoh, ketika teman-teman pengen bangun habit baca buku, maka teman-teman harus memperbanyak lingkungan orang-orang yang suka bahas buku. Ya. Ya. Kalau teman-teman pengen olahraga, maka teman-teman harus punya lingkungan yang sering membahas tentang olahraga. Nah, itu lari, badminton, ya volley, renang, segala macamnya. Kalau teman-teman pengen punya habit misalnya jadi desainer misalnya gitu ya, ke depannya gitu. Maka teman-teman punya referensi orang-orang yang sering bahas desain. Jadi nanti tiap hari bisa bikin desain 1, 2, 3 gitu. Kalau teman-teman pengen pinter public speaking, ya pengen punya kebiasaan untuk bisa ngomong lebih lancar, ya teman-teman punya lingkungan orang-orang yang membahas public speaking. Ya. Create support environment. Ini penting banget. Ya, ini kalau bahasa saya gitu ya, kita adalah implementasi dari apa yang sering kita lihat. Ya. Kita adalah implementasi dari apa yang sering kita lihat. Setuju nggak sama statement saya ini? Atau kurang setuju? Ya, setuju. Oke ya, ya, insyaallah, alhamdulillah. Ya. Cuman terkadang kita tuh nggak sadar apa yang kita lihat.
dan padahal kita terbentuk dari situ. Nah, itu yang kadang perlu kita butuh kesadaran lebih. Sebenarnya konsep ini ada dalam sebuah hadis yang masyhur, ya, yang mutawatir. Mutawatir itu ada orang datang bahas hadis ini disampaikan. Ada orang lain lagi datang bahas hadis ini disampaikan dan sama semua banyak orang, itu mutawatir, ya. Jadi orang lain itu nggak bisa bilang hadis ini bohong gitu. Itu namanya mutawatir, ya. Ada sebuah hadis yang udah mutawatir, udah famous ya. Al-maru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang berada di atas agama saudaranya atau agama teman dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa kalian berteman. Pertemanan sekarang udah nggak bisa diartiin sama teman-teman hangout aja. Yang ciwi-ciwi misalnya, yang bareng-bareng ke kopi misalnya, ke tempat kopi kesukaan, yang bareng-bareng ke Gramedia, yang bareng-bareng ke mall misalnya. Nggak sekedar itu, tapi fal yang zur ahadukum man yukhalil, perhatikan dengan siapa kalian berteman. Zaman sekarang itu udah mencangkup apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar. Entah itu siapa yang kita follow di YouTube, entah itu siapa yang kita follow di Instagram, TikTok, ya, Twitter, segala macamnya. Itu pertemanan. Dan itu akan membentuk kita. Ya. Jadi jangan dikira nonton video itu tidak berbekas ya. Di hati itu pasti berbekas. Itu akan tasghulul qalb, akan menyibukkan hati. Ya, kalau videonya kurang pas gitu. Kemudian cara yang kedua adalah make it part of your schedule. Supaya teman-teman punya habit atau kebiasaan baik ketika membentuknya, teman-teman harus masukin itu di jadwalnya setiap hari. Gitu. Ya, di awal-awal tuh sebisa mungkin setiap hari. Ini contoh, misalnya, ketika teman-teman pengen punya habit nulis misalnya, ya, ataupun nggak harus setiap hari langsung, misalnya 2 hari sekali, it's fine lah, nggak apa-apa. Ketika awal-awal nggak masalah gitu. Jangan merasa gagal kalau nggak bisa menjalankan. Lakuin dulu aja. 2 hari sekali atau 3 hari sekali nggak masalah. Misalnya nulis gitu, punya jadwal nulis. Ya udah dimasukin ke jadwalnya. Dan ini nggak harus di jam yang sama terus. Ya, ada yang selalu kayak gitu nggak? Ketika pengen bangun habit, pengennya di jam yang sama terus. Ketika jamnya nggak sama, ngerasa gagal. Kayak, wah, harusnya tadi pagi aku ini gitu. Ya. Iya nggak? Ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Ya. Padahal jadwalnya tuh dibikin sendiri. Itu termasuk hal yang aneh juga ya. Kita bikin jadwal sendiri, kita ngerasa gagal sendiri ya. Nggak tahu lah. Itu mungkin jadi konten tersendiri nanti ya. Kita punya jadwal sendiri, kita ngerasa gagal sendiri. Ya. Jadwal itu fleksibel. Jadi ketika teman-teman bikin sebuah kebiasaan baru, misalnya di jadwal pagi gitu ya, paginya nggak bisa, ya udah diganti siang atau sore. Nggak ada masalahnya, nggak akan ada yang marahin kita gitu, orang ini jadwal sendiri gitu. Ya, itu tadi makanya kita tuh perannya nggak cuma diri kita gitu, kita punya peran masyarakat, kita punya peran sebagai anak, kita punya peran sebagai mahasiswa, kita punya peran sebagai pebisnis, kita punya peran sebagai macam-macam. Jadi jadwal ini kan jadwal kita sendiri gitu. Ya, pengennya kayak gini, tapi kan nggak mesti. Makanya silakan, nggak apa-apa diubah-ubah gitu. Ya, take it easy aja gitu. Pagi nggak bisa ya siang, siang nggak bisa ya malam, ya, atau sore, sore nggak bisa sebelum tidur misalnya. Jadi, tapi di hari itu sebisa mungkin dilakuin gitu. Nah, ya, jadi terkadang kendalanya di situ. Bikin jam 8 lewat, nggak mau ngelanjutin di siang hari, kenapa gitu? Orang nggak ada apa-apa juga. Ya, selalu ada waktu untuk yang penting. Ya, kalau teman-teman pengen bangun habit, pengen ngerasa bahwa habit itu penting, habit positif itu penting, maka selalu akan ada waktu untuk yang penting. Ya, setuju nggak? Coba tulis di kolom chat. Ya, selalu ada waktu untuk yang penting. Makanya kalau ada orang bilang, maaf, aku lagi nggak ada waktu, itu bahasa kasarnya adalah, kamu nggak penting buat aku. Sebenarnya mau ngomong kayak gitu, tapi nggak nyampe. Jadi ngomongnya, maaf, aku lagi nggak ada waktu. Gitu. Ya. Jadi kalau bilang,
kalau ada orang bilang maaf aku nggak ada waktu gitu. Itu kamu tuh nggak penting buat aku gitu. Ya. Ini terjadi juga ketika ada sebagian dari kita bilang misalnya, "Kamu kok nggak pernah, ada waktu buat ngaji gitu, aku nggak ada waktu." Ya itu artinya ngaji itu nggak penting buat aku gitu. Nah itu, kayak gitu, ya. "Kamu kok nggak baca Quran, aku sibuk banget." Ya, itu artinya adalah Al-Quran nggak penting buat aku. Nah, pengen ngomong kayak gitu tapi nggak kesampaian. Tapi jadi ngomongnya, apa namanya, aku lagi nggak ada waktu gitu, ya. Ketika orang tua bilang misalnya, "Nak, tolong nanti anterin ibu ya." Bentar, aku lagi sibuk." Nah, itu ibarat, "Maaf Bu, kamu nggak penting buat aku." Ya, kayak gitu ya. Ya. Oke, jadi akan selalu ada waktu untuk yang penting. Ya, termasuk juga kebiasaan. Ya, ya, sekalian reminder ya. Ya, ada yang tertampar online ya alhamdulillah ya. Tips ketiga yaitu set reminders ya. Tips ketiga adalah set reminders. Ya, set reminders. Yang ketiga untuk membangun habit adalah set reminders. Ini contoh. Saya lebih suka sih pakai yang manual-manual kayak gini sebenarnya. Karena itu kelihatan terus lebih kerasa gitu. Ya, ibarat kata kayak teman-teman online kayak gini sama bayangin kita lagi ada di satu studio, terus ada tempat duduknya nyaman, ada AC-nya kanan kiri misalnya gitu ya. Terus teman-teman datang masuk pakainya rapi, duduk, saya di depan, terus ada mic-nya gitu ya, ada moderatornya nih dari Naisa gitu ya. Terus kita ngobrol di depan itu vibe-nya tuh dapat gitu. Ngobrol online gini kan alam ya. Ada yang ngantuk, ada yang ya pakai hijab doang tapi nggak pakai celana panjang misalnya. Ya, yang penting kelihatannya sopan ya. Ya. Kalau laki-laki pakai kemeja tapi ternyata bawahnya nggak pakai kolor. Kita kan nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu. Jadi saya lebih suka sih tetap manual-manual kayak gini saya lebih suka gitu. Tapi itu pilihan ya, pilihan. Meskipun saya nggak bisa meninggalkan juga terkait teknologi, tapi setidaknya saya meminimalisir lah gitu. Karena feel ketika kita nyoret, ketika kita nulis, ketika kita nempel di di layar kita, di dinding kita, itu feel-nya jauh berbeda gitu. Ya, itu mungkin pendapat saya ya, wallahu alam ya kalau teman-teman. Tapi ini bisa dicoba. Ya, artinya punya reminder. Ya, misalnya mau baca buku 20 menit tiap hari ya coret-coret. Biar kita tuh sadar gitu. Udah berapa hari sih lewat gitu kan. Udah berapa hari sih kepake, udah jalan gitu. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan 2-day rules. 2 hari istirahat, 2 hari istirahat kayak gitu. Ya, bebas sih sebenarnya nggak masalah. Yang penting ketika di awal sebisa mungkin mujahadatun nafs, melawan diri sendiri. Kenapa itu penting? Ya, kenapa sih Mas Bagas set reminder itu penting? Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zariyat ayat 55, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ayat ini memang lagi sharing tentang nasihat. Saling menasihati itu bermanfaat untuk orang beriman. Tapi wadzakir ya bisa kita katakan reminder lah. Kita bisa set reminder itu berarti buat kita gitu. Ya. Makanya kalau Naisa bikin acara kayak gini udah 10 kali gitu ya. Itu untuk orang yang baru untuk orang yang udah ikut dari awal sampai akhir, itu tetap bermanfaat. Gitu. Nah, kadang kita kelirunya seakan-akan sekali belajar ilmu udah cukup. Itu kekeliruan yang paling sering kita lakuin. Ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Selesai baca buku sekali cukup. Ya, selesai baca ayat sekali cukup. Nggak bisa, ilmu itu harus diulang-ulang. Ya, harus diulang-ulang. Al-Fatihah aja diulang-ulang 17 kali kita lupa masih. Ya. Ya enggak? Ayo. Al-Fatihah terulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Tapi pas lagi sedih, coba yang di WA atau yang di curhati pertama siapa? Temen. Kenapa enggak? Ya Allah mudahkan ya Allah. Itu lupa. Padahal dibaca 17 kali, ya, apalagi yang lainnya. Jadi emang reminder itu penting. Reminder itu penting. Yang keempat,
Sebelum saya lanjut, coba tulis di kolom chat, masih bisa ya? Insya Allah paling 5 menitan, 10 menit lagi saya selesai sih materinya. Nanti tinggal tanya jawab, kayaknya lebih sering tanya jawab. Lanjut ya, insya Allah ya bisa. Oke, siap. Yang keempat, write your dream habit. Ya, ada satu penelitian dan ini nggak tahu ya, udah kayak dikatain sihir ya bukan gitu. Tapi ketika kita tulis, sesuatu itu akan lebih besar peluangnya untuk dilakuin. Nggak tahu nih, nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Ada yang coba mengimplementasikan ini belum? Ada yang pernah mengimplementasikan ini belum? Ketika kita tulis, sesuatu itu akan lebih besar peluangnya untuk dilakuin. Ketika kita nggak tulis, ketika kita nggak sengaja tulis, sengaja mencatat itu akan gampang dilupain, akan jarang kita lakuin juga gitu. Ya, ada, setuju, ya betul ya kan. Makanya kalau teman-teman punya habit, pengen punya habit, ditulis dulu. Ambil bolpen atau saya tunggu nih sekarang. Ambil bolpen, tulis habitnya mau apa aja. Ditulis, nanti ditempel. Nah, bayangin dulu. Saya stop share dulu, bentar. Bayangin teman-teman udah nulis itu, terus habis itu ditempel di dinding atau dimanapun yang kelihatan, dan itu dibaca setiap hari. Bayangin dulu, baca setiap hari. Udah ada tempelan, tempel di dinding, kita baca setiap hari. Maka kita akan lebih pengen lakuin terus gitu. Ya, karena ada reminder tadi. Kalau nggak ada reminder, ya udah, kita akan gampang lost. Ya, ini contoh ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini contoh beberapa habit yang bisa mengubah hidup kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendengarkan orang tua. Ya. Ada yang ngerasa itu bukan habit? Ya, pikirannya habit itu duniawi saja ya. Baca buku, lari, diet, makan sehat. Ya. Mendengarkan orang tua itu habit. Ya, bisa dilatih, ya, didengarkan, hadir. Ya, meskipun kadang terulang-ulang bahasanya ya, meskipun ada terulang-ulang. Merasanya wajib itu mah iya wajib, betul. Tapi terkadang ya tahu sendirilah jawabannya gitu. Kita masing-masing seperti apa. Makanya mendengarkan orang tua itu bisa termasuk habit positif. Yang kedua adalah menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Menghafalkan Al-Qur'an adalah habit yang sudah teruji secara klinis ya, mengubah kehidupan seseorang. Ya, sudah teruji secara klinis, sudah verified, sudah centang biru. Ya, menghafal Quran itu mengubah kehidupan seseorang. Dengan ikhlas tentunya ya, dan tahu artinya. Bukan cuma dihafal doang ya. Kalau dihafal doang mah ya Al-Fatihah, Kulhu, ya, Anas, ya, dihafal semua. Tapi artinya kan wallahu alam. Ya. Menghafal Quran plus tahu artinya itu mengubah kehidupan 180 derajat dengan izin Allah. Ya. Itu udah fix lah itu, udah nggak bisa ada penelitian lain nggak menyebutkan itu, nggak ada. Udah fix, pasti. Dzalikal kitabul la raiba fi. Udah pasti. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meningkatkan ya derajat sebagian dari kalian. Ya, karena ilmu, karena punya hafalan Quran. Karena dekat sama ilmu syariat udah fix. Ya, nggak bisa diubah. Ini akan mengubah kehidupan kita. Yang ketiga, membaca buku. Ya, ini udah jelas karena ketika kita baca buku kita bisa berpikir sebagaimana dunia berpikir. Bisa berpikir sebagaimana orang-orang hebat berpikir. Ya. Kalau kita nggak baca buku kita akan stuck ya. Apalagi obrolan kita sama teman-teman yang sama juga, ya sama juga nggak pinter-pinter juga gitu. Ya udah tambah, ya tambahnya apa gibah-gibah gitu. Ya karena obrolannya aja nggak sama orang pinter. Baca buku tuh kayak kita ngobrol sama orang pinter. Nah, ya gitulah. Jadi akan beda. Dan yang keempat, punya habit mudah memaafkan misalnya. Jadi jangan dikira habit itu sekedar yang physically aja, enggak. Mengubah pikiran, mengubah perasaan, itu habit. Betapa banyak dari kita enggak nulis itu gitu. Kayak aku sebulan lagi pengen jadi orang yang penyabar gitu. Ada enggak yang nulis gitu? Jarang. Yang ditulis ya itu habit-habit fisik aja gitu. Habit-habit fisik.
saya pengen lebih kurusan, saya pengen rajin olahraga, saya pengen baca buku, habit-habit fisik aja, pikiran, perasaan tuh bisa gitu. Saya bulan depan saya pengen jadi orang yang lebih bisa mengontrol emosi ketika marah. Nah itu juga bisa. Jadi jangan dikira cuman itu aja gitu. Cuman sekedar physically aja gitu. Nah, yang keempat adalah punya habit selalu merasa bodoh. Ya, punya habit selalu merasa bodoh. Ketika kita udah merasa pintar, udah selesai deh. Ya. Susah udah, kalau udah ngerasa pintar udah susah. Ya. Makanya kalau di Al-Qur'an, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Jangan sok suci. Ya, jangan mensucikan saya udah pintar nih, saya udah ini. Enggak. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Ya, selalu merasa bodoh itu perlu habit, perlu kebiasaan. Perlu didawamkan, ya. Kemudian yang kelima, tips terakhir adalah memperbanyak amal soleh. Apa hubungannya, Mas? Kenapa amal soleh dikaitin sama punya habit positif, Mas Bagas, gitu kan? Jawabannya adalah ya ayuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Banyak dari kita bingung kan, gimana sebenarnya cara supaya bisa beramal soleh, ya enggak? Bingung nggak caranya gimana bisa beramal soleh? Coba tulis di kolom chat, bingung atau enggak? Kalau tahu ilmunya ya semua tahu, tapi untuk mengamalkannya, nah, bingung nggak caranya gimana? Enggak, Masya Allah. Bingung Mas, Masya Allah. Enggak niat, bingung mengamalkannya, Masya Allah. Baik ya, ini salah satu trik and tips. Salah satu trik and tips dari Al-Quran. Gimana supaya kita bisa beramal soleh? Jawabannya adalah makan dari yang baik, makan dari harta yang halal, makanan yang halal. Wa'malu solehat, wa'malu soleha. Setelah kita bisa makan dari yang halal, kita memastikan yang masuk itu yang halal, kita akan dimudahkan untuk bisa beramal soleh. Nah, ya. Atau sebaliknya, kalau kita susah beramal soleh, ya, bisa jadi makanannya tuh haram-haram semua. Nah, bisa jadi pakaian kita haram, bisa jadi HP kita haram, ya belinya dari uang yang haram. Nah itu, jadi ini penting ya, cari yang halal itu wajib untuk setiap muslim. Nah, ini trik and tips dari Al-Quran. Ya makanya kalau ada orang tua misalnya, anak saya kok nakal terus gitu ya. Ini gimana ini, sudah saya didik kok nakal terus. Ya perlu dipertanyakan orang tuanya. Anak bapak ibu itu dikasih makan apa? Kok bisa nakalnya seperti itu? Nah, ya. Ini perlu juga dibahas untuk bisa membangun habit yang lebih baik. Dan juga kenapa beramal soleh itu berhubungan sama membangun habit, Mas Bagas? Karena Allah Ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan datangnya dari Allah, titik. Membangun habit positif, itu kebaikan apa keburukan? Ya, sudah tahu jawabannya. Maka ketika itu kebaikan, datangnya dari Allah, bukan dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri, kerasa bahwa ini karena saya, ujub itu namanya. Ya, itu blunder. Jadi, semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Nah, ini penting. Membangun habit, punya habit positif, itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir ya, benefit punya good habit tuh mungkin udah banyak banget. Tapi saya mungkin sedikit kasih tambahan di sini ya. Bisa menciptakan pilihan baru. Bisa menciptakan pilihan baru. Ketika teman-teman punya habit baca buku, punya habit untuk nulis, punya habit untuk olahraga di kedepan hari misal gitu ya. Punya habit untuk dengerin podcast, punya habit untuk kerasa bodoh, jadi belajar terus gitu ya. Maka kita bisa menciptakan pilihan baru. Betapa banyak dari kita sekarang pilihannya itu kan bukan karena kita, tapi karena kondisi. Ya kan? Nah, membuat habit positif itu bisa menciptakan pilihan baru. Bukan pilihan kita terjadi karena adanya kondisi. Misalnya nih, orang kerja di kantor, udah capek di sana, udah toksik semua, udah lelah, udah pengen pindah. Tapi karena dia nggak punya habit positif, nggak punya skill, nggak punya pemikiran yang bagus, nggak punya perasaan yang lebih terkontrol, dia nggak bisa menciptakan pilihan baru. Nggak bisa berani keluar gitu, karena nggak punya ilmu juga. Nah, ini salah satu contoh. Punya good habit. Yang kedua, bisa lebih optimal dalam beribadah. Jelas.
Ya, kita bisa memanfaatkan waktu lebih banyak, lebih berkah lagi insya Allah dengan punya habit positif. Karena di antara ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, a'anahu bil waqti wa ja'ala waqtahu musa'idan lahu. Maka Allah akan jadikan dia pandai mengatur waktunya. Idza aradallahu bil 'abdi khairan. Ketika Allah ingin hamba itu baik, menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia pintar mengatur waktunya. Ya, wa ja'ala waqtahu musa'idan lahu. Dan Allah akan jadikan waktunya sebagai penolong untuk dirinya. Masya Allah. Ini perkataannya dalam, itu perkataan ulama. Ya, jadi bisa lebih optimal. Dan yang ketiga, nggak jadi orang yang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Di antara supaya kita nggak jadi orang rugi adalah kita berilmu dan beramal. Kita ngapa-ngapain. Kita punya habit positif itu ngapa-ngapain. Nah, supaya nggak rugi kita harus ngapa-ngapain. Terakhir, ya innama yu'assiru ma'ad dawam. Ya. Sesungguhnya suatu hal yang terulang-ulang itu akan berbekas. Atau sesungguhnya hal-hal yang berbekas itu adalah karena terulang-ulang. Nah, jadi habit itu akan berbekas karena terulang-ulang terus. Ya ini Naisa ini misalnya bikin time produktif 10 nanti sampai 50, 100 itu akan teringat sama audiensnya, teringat sama teman-temannya ikut gitu ya. Nancep buat tim Naisa sendiri juga gitu. Ini penting ya. Jadi ketika mengulang-ulang sesuatu itu memang akan berbekas. Atau dari perkataan ulama ini juga kita belajar ketika kita nggak mengulang-ulang sesuatu, kita akan gampang lupa, kita akan gampang menghilangkan rasa itu. Makanya di antara kesalahan adalah tadi ya, mempelajari ilmu cuma sekali cukup itu kesalahan. Harus diulang-ulang. Mungkin itu aja sedikit dari saya, mohon maaf agak lama, tapi kayaknya kalau saya lihat waktunya insya Allah pas lah 40 menitan saya ngomong sini. 45 menitan ya. Ini ada sedikit ebook saya, insya Allah juga lagi prepare ebook yang kelima. Semoga segera rilis, mungkin bulan depan segera rilis ya. Dan juga untuk teman-teman yang pengen belajar membaca, bisa ikut kelas saya juga di kelas akhirnya jadi pembaca batch 4. Alhamdulillah udah batch keempat. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan supaya jadi pembaca yang konsisten dan sesuai dengan nasihat-nasihat dari syariat juga. Gitu. Ya mungkin itu sedikit dari saya. Jangan lupa juga mampir ke podcast Muslim Level Up. Ya, di Spotify ada, di Apple Podcast ada. Ada website, ada YouTube saya juga, Bagasra SR. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Bagas. Mungkin kalau Mas Bagas bilang tadi kayaknya kelamaan, pasti teman-teman sepakat sama saya kalau itu sebenarnya masih kurang ya. Kita pengen bisa lebih lama lagi, tapi memang waktu yang kita kasih ke Mas Bagas terbatas dan semoga tadi teman-teman udah mulai menangkap dan memahami dan pasti sekarang udah nyimpan banyak pertanyaan ya yang mau diajukan ke Mas Bagas. Untuk sesi pertanyaan yang pertama ya teman-teman, kita dahulukan untuk yang raise hand, yang open mic dan juga yang on cam. Nanti bisa raise hand dulu dan kita kasih kesempatan untuk 2 orang penanya dulu. Nah, benar sih. Ya, coba yang mau bertanya bisa raise hand dulu. Oke, sudah ada nih Mas Bagas. Dari Kak Elsa, Kak Aminah, Kak Noviar. Silahkan Mas Bagas yang memilih siapa nih yang mau diizinkan untuk bertanya terlebih dahulu. Silakan siapa? Novia Junior boleh deh. Oke, silahkan Kak Yovia Junior. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Kak, nggak on cam nih. Ya, jadi pertanyaan saya itu tadi sempat Kak Bagas Rais itu ngebahas tentang memuliakan ilmu ya. Dimana ketika kita kurang memuliakan ilmu, jadi ilmunya nggak bermanfaat. Nah pertanyaan itu gimana sih caranya biar itu secara detail gitu, tahu memuliakan ilmu sebagaimana yang mungkin dari para ulama atau mungkin yang Kak Bagas sarankan ke kita semua nih.
Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung dijawab apa gimana, Mbak? Iya, boleh langsung dijawab aja, Mas. Ya, Silakan. bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, bagaimana cara memuliakan ilmu? Yang jelas kita harus tahu bahwasanya kita tanpa ilmu itu bagaikan nasi kucing tanpa karet. Ambiar ya. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus tahu bahwasanya semua para nabi itu tinggi levelnya karena ilmu juga. Ya, selain Allah memang tinggikan karena memang dianugerahkan sebagai ditunjuk sebagai nabi, tapi karena ilmu juga. Para ulama tinggi juga karena ilmu juga. Ya. Orang-orang pintar tinggi juga karena ilmu juga. Itu yang pertama. Jadi kemudian yang kedua adalah bagaimana cara praktiknya ketika kita mencari ilmu, ya ketika kita mencari ilmu entah itu di YouTube ataupun dimanapun itu, diusahakan untuk senantiasa memasang niat untuk belajar. Untuk belajar, duduk, hadir, bawa catatan. Betapa banyak dari kita nonton YouTube tapi nggak pernah dicatat apa yang ada di YouTube. Jadi waktunya habis. Makanya ada trick and tips writing down. Tulis. Ya, ketika sedikit trick and tip gitu ya. Kalau saya buka YouTube, itu saya langsung bikin 2 page. Ya, 2 halaman. Yang kiri buat nonton YouTube-nya, yang kanan buat nyatet. Jadi saya nggak mau ngabisin waktu buat nonton YouTube, tapi saya nggak punya catatan habis itu. Itu yakin masih lupa habis itu. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman udah nonton banyak video tentang produktivitas segala macam, tapi lupa semua karena cuma ditonton. Apalagi sambil tiduran, sambil ngemil, tambah nggak akan masuk. Tambah nggak akan masuk. Jadi cara memuliakan ilmu itu dengan adab. Bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab kalian bisa memahami ilmu. Bagaimana adabnya ya? Silakan nanti pelajari di majelis ilmu. Ini kalau dijelasin di sini jadi kajian nanti. Ya. Mungkin itu ya. Jadi adab ya, perkara adab dan niat tadi gitu. Wallahu a'lam. Oke, siap. Berarti terjawab ya untuk Kak Kak Novia Eka ya tadi, bahwa apa sih tipsnya untuk kita bisa memuliakan ilmu? Tadi jawabannya adalah adab ya Mas Bagas ya, betul ya? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya bisa bantu pilih ya Mas Bagas ya. Boleh. Kak Aminah Asma, silahkan untuk Kak Aminah yang sudah on cam dan raise hand. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Naisa yang sudah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Aminah Asma Karimah dari Bogor. Izin bertanya Kak Bagas. Jadi gini kan di era digital ini ya, bagi saya sangat sulit untuk membentuk habit untuk produktif gitu ya, karena banyaknya distraksi gitu Kak. Seperti saya ini suka sekali gitu scroll media sosial gitu, menghabiskan waktu gitu ya. Jadi pertanyaannya, gimana Kak caranya untuk menghadapi tantangan ini gitu, tetap untuk bisa produktif di antara banyaknya distraksi gitu Kak. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Aminah pertanyaannya, Masya Allah ya. Ini sedikit sebelum saya jawab itu ya. Sebelum saya jawab, saya kasih trick and tips ya. Saya kasih sedikit nasihat untuk teman-teman. Di antara pahala yang besar ya adalah menunjukkan ya kan kebaikan kepada saudara yang lainnya. Ketika kita tanya di forum seperti ini, kemudian saya jawab, kemudian didengarkan sama semua audiens dan ada yang ngelakuin, itu yang dapat pahala juga Mbak Aminah. Ya makanya sungguh rugi ya ketika lagi ngobrol gini kita nggak bertanya bermanfaat. Tapi pertanyaannya dibatasi ya Mbak ya, nggak sampai malam. Ya, itu sedikit ya, kita harus pintar-pintar cari pahala. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cara mengatasi distraksi paling gampang ketika bangun tidur adalah letakkan HP in somewhere out, di tempat yang nggak kita lihat. Jadi misalnya nih, Mbak Aminah bangun tidur, pasti ngecek HP dulu biasa, oke lah, nggak masalah, misalnya 3 menit, 5 menit. Habis itu HP-nya umpetin di lemari, dah gitu coba. Coba trik 1 itu aja.
pagi hari. Ya bangun subuh misalnya jam 4:30 sekarang subuhnya gitu ya. Jam 4:30 subuhan, habis subuhan lihat HP sebentar 5 menit 10 menit, HP-nya masukin ke lemari. Saya yakin akan ada perubahan langsung. Nanti langsung jadi bingung kan mau ngapain kan. Nanti bisa cek jadwal lagi, bisa bersih-bersih rumah, bisa mandi, bisa prepare. Waktunya nggak habis. Itu yang pertama. Kemudian waktu pagi kayak gitu ya. Jadi diumpetin HP-nya di lemari misalnya atau dimanapun gitu. Yang penting jangan di rumah tetangga ya. Nanti dipakai ya, diumpetin. Nanti diambil lagi jam-jam 7 atau jam 8. Karena ada penelitian juga menunjukkan bahwasanya 2-3 jam setelah kita bangun tidur adalah waktu terbaik. Jadi eman-eman ketika pikiran kita masih fresh-freshnya, udah dipakai buat inviting anxiety, ya kan? Buka sosmed itu kan inviting anxiety. Bikin kita cemas. Gitu. Nah itu contoh trik and tip langsung dalam lapangannya. Kemudian yang kedua, di akhir hari misalnya atau di siang hari gitu ya, dicek di bagian setting, terus masuk ke screen time ya, dilihat berapa jam pakai HP rata-rata. Nah, ketika kita sadar, oh ternyata saya rata-ratanya 5 jam misalnya, ya, rata-rata 5 jam, maka perlu dikurangi. Nah, itu butuh ada reminder kayak gitu. Yang ketiga, coba jadwalkan waktu khusus untuk awal-awal ya, jadwalkan waktu khusus. Jadi misalnya bales atau bales DM di Instagram tuh zuhur misalnya jam-jam istirahat siang. Nah gitu. Jadi nggak setiap hari. Makanya kalau kata Cal Newport, seingat saya di bukunya Deep Work gitu ya, beliau mengatakan conversation in social media 24/7. 24 jam kali 7 hari itu nggak pernah berhenti. Karena ada perbedaan cara ngobrolnya. Kalau sekarang misalnya nih, Mbak Aminah ngomong sama saya nggak bales, saya nggak jawab, itu saya jadi orang yang zolim, ya. Tapi kalau di media sosial, nggak selamanya harus dibales langsung. Karena memang itu nggak ada depan gitu. Karena memang media sosial gitu. Nah itu trik and tips yang lainnya. Dan yang ketiga mungkin yang perlu dilakuin juga adalah ketika media sosial itu terlalu tinggi gitu ya, itu perlu yang namanya detoksifikasi. Jadi Mbak Aminah coba hapus Instagram ya misalnya atau YouTube gitu. Sehari aja. Itu insya Allah dopamin itu akan menurun drastis. Dopamin itu efek pengen lagi. Nah, sehari aja dihapus Instagram, Twitter, YouTube segala macamnya, insya Allah besoknya tuh udah lebih jernih pikirannya. Ya insya Allah dengan seperti itu di awal-awal nanti pelan-pelan akan bisa menggunakan media sosial dengan tepat gitu ya. Karena sebagaimana Allah Ta'ala berfirman juga walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang effort, yang berusaha untuk dekat sama Allah, maka Allah akan mudahkan. Siapa yang berusaha mengurangi media sosial untuk lebih bisa memanfaatkan waktu karena Allah, nanti Allah akan mudahkan lagi jalannya. Ya, insya Allah dengan trik and tips tadi bisa mengurangi sedikit distraksi gitu ya. Dan mungkin ini pertanyaannya bagus juga gitu ya. Dan mungkin semoga bisa dipakai. Mungkin Mbak Aminah nanti DM saya kasih ebook saya yang pertama ya. Saya kasih buku saya yang pertama yang judulnya Akhirnya Selesai Juga, itu membahas tentang produktivitas. Semoga bermanfaat gitu ya. Dan semoga setahun lagi saya ketemu Mbak Aminah udah jadi pembicara insya Allah ya. Ya itu mungkin. Amin, terima kasih Kak Bagas. Sama-sama. Masya Allah, udah pertanyaannya dijawab dan bisa didengarkan semua orang, dapat pahala, dapat ebook pula. Mudah-mudahan benar-benar malam ini jadi manfaat banget nih buat teman-teman dan buat Mbak Aminah juga. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya, mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir dijawab ya. Boleh. Mbak Elsa yang sudah raise hand, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Mbak Elsa Aprilia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya makasih untuk ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, jelas ya. Sebenarnya ada 2 gitu. Ini tuh yang
mau ditanyain. Yang pertama itu kan tadi sempat nyinggung perihal membuat jadwal ya gitu. Harus fleksibel ya, take it easy tadi bilang tuh. Apa teknik yang seperti ini tuh bisa buat latihan yang bisa untuk latihan untuk orang yang nggak pernah bikin jadwal untuk kegiatannya gitu. Apakah bisa gitu. Terus yang kedua itu agak curhat dikit sebenarnya. Kalau boleh jujur gitu. Kalau boleh jujur itu saya tipe yang suka nunda pekerjaan apapun itu sebenarnya. Mau nunda kerjaan, nunda kegiatan gitu. Untuk meminimalisir itu caranya gimana? Turnuhun. Sami-sami, ya. Ya, oke, langsung saya jawab ya. Bismillah, wassalamualaikum warahmatullah. Yang pertama eta kumaha orang teh yang ngartos. Enggak ya, bercanda ya. Ya saya bahasa Sunda cuma bisanya ibak-ibak doang. Ibak tuh mandi ya, mandi. Oke. Yang pertama terkait apakah tadi bisa dilakukan untuk semua orang? Jawabannya iya. Satu hal yang bisa dilakukan semua orang adalah, atau sekarang aja deh, Mbak Elsa ambil apa kertas sama bolpen aja. Tulis jam 20.40 sampai jam 10 malam misalnya, mau ngapain aja. Itu bisa kok. Itu bisa langsung terjadi. Nah, sama. Di antara cara yang paling gampang, makanya tadi saya bilang saya lebih suka cara manual untuk lebih kelihatan gitu. Teman-teman bisa luangin waktu 5-10 menit di pagi hari. 5-10 menit aja. Untuk ambil kertas, ditulis harian mau ngapain. Udah kayak gitu dulu aja, nggak usah pakai Notion template-template yang jelimet, nggak usah. Ya, nggak usah habis waktu nanti baru download Notion, buka YouTube cara Notion, nanti keluar video siapa. Ya, nggak jadi jadwalnya ya. Nggak usah, jangan mempersulit diri. Ambil kertas, tulis jam berapa, jam 7 pagi misalnya sampai jam zuhur dulu deh, sampai jam 12. Mau ngapain? Udah sampai situ dulu. Nanti kalau udah jalan, lanjut lagi. Ya, prinsipnya adalah take it easy dulu, paling gampang dulu. Nanti insya Allah lama-kelamaan, yaitu akan dimudahkan. Ya, akan Allah mudahkan lagi gitu. Tentunya dengan sambil meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin semua peserta di sini ada 100-an, ya, ada 100 peserta. Besok pagi jam 5 sampai jam 10 atau setelah webinar ini selesai, jam 5 menit aja setelah webinar ini selesai, bikin jadwal buat besok. Saya yakin langsung ada perubahan. Saya yakin. Ya. Karena kenapa? Kenapa saya yakin itu? Ya, kenapa saya yakin itu? Karena karena tadi kita tuh punya banyak pikiran, tapi nggak kita tuangkan. Jadi kita sering lupa, terus kita bingung hari itu tuh ngapain aja gitu. Nah, kalau itu ditulis, ya sudah kita tinggal lihat lagi. Sesimpel itu. Ya. Nah, itu mungkin bisa dilakukan yang pertama. Yang kedua, terkait bagaimana cara mengatasi penundaan. Ini banyak ya. Tapi mungkin saya kasih dikit aja ya. Penundaan itu terjadi karena tugas aversif, ya, tidak menyenangkan, ya, membosankan, membingungkan. Tidak menyenangkan, membosankan, membingungkan. Ketika kerjaan itu tidak menyenangkan, kita akan menunda, akan lihat video kucing, akan lihat video mukbang, ya macam-macam. Kemudian ketika tugas itu membosankan, ya, tadi kan tidak menyenangkan, membosankan, maka ketika bosan sedikit kita langsung mengalihkan tadi, ya, scrolling segala macamnya. Dan ketika tugas itu membingungkan, tambah lagi nggak mau dikerjain, akhirnya apa? Nunda, nonton lagi. Bagaimana cara mengatasinya supaya nggak bingung? Gunakan chunking, ya. Chunking itu gini. Chunking metode untuk mengatasi procrastination itu sebenarnya gini. Mbak Elsa kalau makan, wah, kita lagi diserang ya. Perasaan saya nggak punya musuh kok diserang. Ya, lanjut ya. Ketika kita mau makan semangka, bisa nggak satu semangka dilahap? Nggak bisa, ya kecuali gajah bisa, manusia nggak bisa. Bagaimana supaya semangka itu bisa kita lahap? Jawabannya adalah dipotong-potong. Tugas sebesar apapun, itu akan selesai ketika kita potong-potong.
ya. Kita akan contohnya nih, tugasnya apa misalnya? Bikin skripsi deh yang paling susah ya. Katanya yang paling susah, bikin skripsi. Ya. Jangan ditulis hari ini bab 1. Itu nggak jelas. Tulis hari ini pendahuluan, latar belakang, tujuan. Nah, itu jelas. Dan itu dilakukan selesai insya Allah. Kayak gitu caranya. Misalnya lagi bikin proposal. Jangan tulis hari ini bikin proposal itu nggak jelas. Hari ini bikin proposal halaman 1 sampai 3. Nah, besok 4 sampai 6, besoknya 8 sampai 10. Selesai 3 hari. Jadi dipotong-potong. Selama kita pintar motong-motongnya, kita bisa mengatasi penundaan. Contoh lain misalnya. Saya bikin e-book misalnya ya. Saya bikin e-book. Kalau tulisannya saya bikin e-book aja, itu nggak match gitu. Tapi hari ini bab 1 misalnya subbab 1 judul ini. Besok udah selesai misalnya bikin gambar e-book. Saya punya list gambar. Jadi e-book saya itu pasti ada gambarnya. Itu buat buat bikin saya senang aja gitu gambar lagi gitu. Karena nggak pernah gambar juga gitu. Nah, jadi setelah selesai saya nulis e-booknya, saya bikin gambarnya. Saya tulis gambar apa aja nih. Orang duduk, orang sedih, nangis misalnya. Ya udah itu saya bikin sehari itu bikin 3 gambar gitu. Jadi jelas gitu. Nanti berarti seminggu selesai gitu. Nah, intinya itu sih. Intinya kita potong-potong. Betapa banyak dari kita kan nggak jelas ya kan. Selesai proposal. Nah, selesai skripsi. Selesai itu gimana? Ya, selesai itu gimana? Nah, definisikan kata selesai. Ya, definisikan kata selesai. Ya, mungkin kayak tim Naisa misalnya. Hari ini selesai ini. Ya, selesai itu apa? Selesai itu ada webinar, selesai, terus nanti filenya diupload ke YouTube, habis itu di-share ke audiens itu selesai misalnya contoh. Definisikan kata selesai. Kan kita nggak pernah tahu definisi kata selesai. Nah, tambah jelas nggak jelas lagi, tambah bingung lagi ya gitu. Ya itu beberapa trik and tips tentang mengatasi penundaan ya. Semoga bermanfaat dan bisa segera dilakukan setelah webinar ini ya. Nggak usah besok-besok. Ya nggak usah besok-besok. Langsung setelah webinar ini atau sekarang juga nggak apa-apa. Ya wallahualam. Masya Allah, terima kasih Mas Bagas untuk jawaban-jawabannya. Saya mungkin menambahkan tadi seperti yang udah disampaikan Mas Bagas di materi itu Mbak, yang tentang selalu ada waktu untuk yang penting ya Mas Bagas ya. Itu kata-kata yang kayaknya terdengar sangat-sangat menampar kita semua gitu. Kayak malam ini benar-benar ditampar online kalau kata Mas Bagas. Semua materinya benar-benar menyadarkan kita dan semoga hari ini, habis ini langsung bisa take action. Kita nggak wacana aja gitu ya, dan benar-benar bisa bermanfaat nih kelas pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman insya Allah sudah semua ya? Atau sebenarnya masih ada satu race belum turun-turun Mas Bagas. Kayaknya kasihan udah capek loh. Ini kayaknya masih belum menyerah untuk lower hand. Apa mau Nggak apa-apa. Nggak apa? Boleh. Oke, kepada Mbak kelompok 6 Tati nih, dikasih kesempatan nih, sebelum kita menutup webinar malam ini, masih mau mengajukan pertanyaan? Ya udah Mbak Tati? Udah acung tangan dari tadi, takutnya capek kan. Pegel nanti. Dan baru tahu ternyata Mas Bagas ini masih di Semarang ya domisilinya. Berarti bisa main ke Jogja, siapa tahu kita mau ada acara offline bisa ya Mas ya? Wah boleh, ayo gas. Yang besok pagi tapi ya. Pada mau nggak nih kalau misalnya Mas Bagas diundang ke Jogja? Coba komen nih. Siapa tahu bisa kita adain kelas offline nih, Masya Allah. Boleh. Yang penting jangan besok pagi ya. Wah kalau besok pagi ya betul banget deh. Kita belum siap-siap. Mau tapi jauh. Oke, kelompok 6 Mbak Tati berarti sudah ya. Teman-teman udah perlu saya close pertanyaannya atau masih ada yang mau bertanya lagi? Sisa 1 pertanyaan. Jangan disia-siakan nih. Ada yang mau bertanya lagi atau sudah? Cukup, mungkin kalau nggak ada nggak apa-apa sih Mbak. Ya, siap. Ini sebenarnya Mas Bagas minta maaf banget malam hari ini ada kesalahan teknis ya. Untuk peserta itu sebenarnya yang join itu ada 400, nanti saya capture-in ke Mas Bagas, tapi ternyata Zoom-nya ini ketika diperpanjang kemarin itu
ternyata yang memperpanjang itu nggak nyampe ke biasanya kita sampai 500 dan 1000. Jadi nanti saya izin untuk rekamannya dibagikan karena banyak malam hari ini teman-teman yang nggak bisa join. Saya baru sadar kenapa ini mentok di 100, ternyata Zoom-nya penuh gitu. Dan alhamdulillah berarti ini adalah rezeki teman-teman yang hadir di sini. Dan saya mungkin izin booking Mas Bagas lagi nih untuk menebus kesalahan saya sama Naisha Med dan banyak audiens ya. Di bulan depan kita harus ketemu lagi ya Mas Bagas ya. Boleh, insya Allah. Pokoknya selama itu bisa memperpanjang umur saya, insya Allah. Jadi umur kedua saya, insya Allah. Oke, terima kasih banyak Mas Bagas. Oke, karena kita sudah di penghujung waktu ya teman-teman ya. Semoga materi yang disampaikan pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang tidak sekedar kita dengar aja pada malam hari ini. Semoga yang sudah dicatat, yang sudah didengar itu bisa kita amalkan sedikit-sedikit dulu, asalkan kita bisa konsisten seperti apa yang dikatakan sama Mas Bagas juga tadi, itu adalah yang Allah sukai gitu ya. Kita mulai dari yang paling mudah dulu sampai akhirnya bisa berulang-ulang dan akhirnya kita menjadi ringan untuk mengerjakannya gitu. Dan kita bisa terus menjadi orang yang positif karena tadi sudah disampaikan banyak banget benefitnya gitu, dan bukan hanya dunia yang harus kita selalu pikirkan karena sebenarnya manfaatnya itu semua tuh tentang akhirat, yang bonusnya adalah dunia juga ya Mas Bagas ya. Oh, betul. Dan teman-teman nanti supaya ilmunya nggak berhenti sampai di sini, boleh banget resume dari teman-teman malam hari ini ya, biar mengikat ya, tadi katanya kan tulislah ilmu untuk mengikat semuanya gitu. Nah, nanti bisa teman-teman tag Mas Bagas dan juga @Naisha_Hijrah biar nanti bisa dibaca oleh banyak orang dan bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Dari saya Mas Bagas dan teman-teman mewakili Naisha meminta maaf jika banyak kesalahan, kekurangan dalam webinar malam hari ini. Semoga mempunyai banyak manfaat. Mungkin Mas Bagas ada satu highlight lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tetaplah merasa bodoh karena kita memang sejatinya bodoh. Dan tidak ada orang yang sukses melainkan dia dekat dengan Al-Quran. Ketika kita sukses, tapi kita nggak dekat sama Al-Quran, kita nggak pernah tahu arti Al-Fatihah, kita nggak pernah tahu arti kulhu, maka sejatinya kita belum produktif sama sekali. Mungkin itu aja. Oke, kembali di tempat online ya teman-teman penutupnya ya. Ayo liatin semua arti Al-Fatihah, arti kulhu, semuanya kita refleksi lagi. Udah tahu belum nih? Dan semoga kita bisa menjadi produktif terus yang goalsnya akhirat ya teman-teman ya. Oke, baiklah, untuk menutup majelis kita pada malam hari ini, marilah kita menutup webinar malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terus. Mas Bagas, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Sanida.